Pak Irwan, kita mulai ya. Sudah jam 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direktur MSTC beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Irwan Iskandar selaku narasumber pada siang hari ini, dan yang kami hormati dan yang kami banggakan sekaligus seluruh peserta webinar, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara webinar membahas tentang analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Kemudian selawat serta salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semua harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Aditya Gawamukti. Saat ini saya sebagai jabatan fungsional di pengelola sumber daya air di pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tepatnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang akan memandu sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Jadi nanti webinar akan kita bagi menjadi dua sesi, Bapak Ibu sekalian. Sesi pertama nanti akan ada penyampaian materi oleh narasumber selama 45 menit. Kemudian nanti dilanjutkan sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Kemudian nanti diakhiri oleh Bapak Muji Santosa sebagai closing statement. Sekaligus nanti peserta diperkenankan mengisi daftar hadir untuk mencetakkan sertifikat. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand, atau mungkin ketika ada paparan, ada pertanyaan, silakan di kolom chat sampaikan dengan menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian beserta instansi asalnya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Mohon izin Pak Irwan, nanti akan saya notif ketika waktu akan berakhir. Ya, Silakan kepada Bapak Irwan Iskandar, waktu dan layar kami persilahkan. ya. Saya share screen dulu ya, Mas Adit ya. Siap, Pak? Ya, sudah muncul, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang terhormat Bapak Muji Santosa selaku Direksi MSTC, Muji Santosa Training and Counseling. Yang terhormat juga admin dari MSTC serta pengurus-pengurus dari MSTC. Yang terhormat juga Mas Aditya Wibawa Mukti selaku moderator. Izinkan saya memaparkan materi yang diminta oleh pemuji. Sebenarnya saya masih belajar juga nih, Pak. Ya, analisa harga satuan pekerjaan konstruksi. Ini eh, data diri saya, Irwan Iskandar. Kebetulan saya fungsional pengadaan barang jasa, pengelola pengadaan barang jasa Ali Muda. Instansinya Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim atau Provinsi Kalimantan Timur. Pendidikan saya S1 Untak Samarinda, jurusan Teknik Sipil. S2 saya juga Institut Teknologi Nasional Malang, Teknik Sipil juga dengan jurusan Manajemen Konstruksi. Terus keprofesian saya insinyurnya Institut Teknologi Indonesia atau ITI Tangerang. Eh, Pengalaman saya pernah jadi PPK tahun 2011 sampai dengan 2016 di Dinas Pendidikan, tapi Kabupaten Kutai Timur, bukan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pokja pemilihan juga, atau dulu panitia lelang, bukan Pokja pemilihan. Jadi 2011 sampai 2016 juga. Setelah itu saya sempat menjabat menjadi Kasubag Pengelola Pengadaan Barang Jasa di UKPBJ Kabupaten Kutai Timur dari 2017 sampai 2021. Setelah itu saya menjadi fungsional pengadaan barang jasa ahli muda melalui penyetaraan. Nah, itu dari tahun 2021 sampai sekarang. Sekarang saya juga menjadi Pokja pemilihan dari 2023 sampai dengan sekarang. Saya kebetulan juga diminta bantuan oleh Universitas 17 Agustus Samarinda untuk mengisi dalam seminggu 2 kali, itu mengisi untuk mata kuliah eh, teknik bangunan konstruksi sama rencana anggaran biaya mulai dari tahun 2023. Saya punya sertifikat TOT, terus asesor sektor konstruksi, jadi asesor yang menguji para tenaga kerja konstruksi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi kerja dari jenjang 2 sampai ke jenjang 9. Saya juga ahli utama jalan, jenjang 9, ahli utama gedung, dan ahli utama sumber daya air dari BNSP. Ya, peraturan terkait untuk analisa harga satuan pekerjaan konstruksi, ada Undang-Undang 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, terus Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang Waduh, jasa serta perubahannya. Yang pertama, bulan 12 Perpres kirim 12 kirim kan? 2021, Hah? perubahan Bulan 12 keduanya, kirim kirim kirim. Wah, kiriman Perpres nomor enggak? 46 tahun 2025 tentang Enggak. pengadaan barang jasa pemerintah. Terus PP Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, Permen PUPR 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang PUPR, terus Peraturan Menteri PUPR nomor 9 tahun 2014 tentang jenis tata cara penggunaan peralatan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya itu Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Di analisa harga satuan pekerjaan itu ada banyak singkatan Bapak Ibu. Ada ASAD, itu analisa harga satuan dasar. Terus ASAP, itu analisa harga satuan pekerjaan. DKH, daftar kuantitas dan harga. Jadi kita sering dengar kalau PPK, oh saya cuma mengisi DKH-nya aja, berarti daftar kuantitas dan harga. Terus HPP, harga perkiraan perancang. Nah, ini harga dari konsultan perancang, masih perkiraan juga berarti ya. Terus HPS, harga perkiraan sendiri. ASD, harga satuan dasar. ASP adalah harga satuan pokok. ASW itu harga satuan wilayah ini ya, bukan datuan ya, satuan ya. Salah tulis. SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan di Kementerian PUPR itu ada aplikasi yang bagus, Bapak Ibu. Jadi dia terintegrasi semua dari satker-satkernya sampai ke pusat itu namanya Sivasti untuk menyusun SAP dan akan menjadi eh, harga perkiraan sendiri, yaitu Sistem Informasi Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Pengertian analisa harga satuan sendiri adalah analisa harga satuan pekerjaan atau yang disingkat dengan SAP bertujuan untuk penyusunan biaya pekerjaan untuk menghasilkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya atau harga perkiraan sendiri kita, dan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan. Latar belakang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pada pasal 23 itu dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi diperlukan penyusunan perkiraan biaya pekerjaan. Nah, biaya pekerjaan sendiri dilakukan untuk menghasilkan harga perkiraan perancang. Terus rencana anggaran biaya atau harga perkiraan sendiri. Hal ini sejalan dengan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Pada lampiran 2 yaitu pekerjaan konstruksi, di situ menyebutkan bahwa
persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi konstruksi dilakukan oleh PPK, salah satunya adalah melaksanakan penyusunan dan penetapan HPS atau harga perkiraan sendiri. Namun pada pelaksanaan penyusunan HPS terdapat isu strategis yang menjadi gangguan untuk menciptakan HPS yang akuntabel dan berkualitas. Adapun beberapa hal yang menjadi permasalahan ketika kita menyusun HPS yaitu potensi terjadinya penyimpangan dalam penyusunan HPS dikarenakan ketidakakuratan data, kesalahan perhitungan ataupun indikasi markup. Nah, jadi ketika kita menyusun HPS itu bisa eh, ketidakakuratan tuh bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengambil data itu harus benar-benar yang akuntabel dan berkualitas. Nah, isu permasalahan selanjutnya adalah perbedaan signifikan HPS untuk pekerjaan sejenis dan lokasi yang berdekatan, yang disebabkan oleh HPS yang tidak akuntabel dan perhitungan HPS tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian ditemukan juga permasalahan terkait ketidakefektifan proses bisnis pembahasan, penetapannya, review HPS yang dilaksanakan secara offline, dan menggunakan data, dokumen, serta proses yang belum terintegrasi dan terekam dengan baik. Jadi artinya ada pekerjaan kita di suatu lokasi yang berdekatan Bapak Ibu, walaupun kita PPK-nya berbeda. Akan tetapi banyak HPS yang berdekatan itu berbeda. Ya, contoh mungkin ada salah eh, harganya pekerjaan tanah uruk itu ada yang PPK yang satu nilainya 100, ada PPK yang satu mungkin nilainya 95.000. Nah, itu kalau kita tidak punya data, dokumen yang lengkap dan untuk bisa menjelaskan kenapa berbeda, itu nanti akan berakibat jadi permasalahan terkait ketidakefektifan. Nah, ini penggunaan ASAP. Nah, penggunaan ASAP untuk pekerjaan konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Terus dalam hal pekerjaan konstruksi, sebagaimana dimaksud pada nomor satu itu, dilaksanakan oleh penyedia, penggunaan ASAP dilakukan pada tahap perancangan. Nah, perancangan sendiri itu Bapak Ibu digunakan untuk penyusunan HPP atau harga perkiraan perancang. Jadi konsultan perancang itu menyusun SHP juga dengan data-data yang diambil dari lokasi yang akan dilaksanakan pekerjaan. Nah, untuk tahap perencanaan pengadaannya itu digunakan untuk penyusunan rencana anggaran biaya atau HPS, harga perkiraan sendiri. Makanya di peraturan LKPP itu kan sebaiknya perencanaan pengadaan itu N-1 atau setahun sebelumnya untuk digunakan pada tahun yang sekarang gitu ya. Terus pada tahap persiapan itu digunakan untuk penyusunan dan penetapan HPS. Terus perhitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga. Nah, persiapan pengadaan itu jadi kita perlu menyusun dan menetapkan HPS Bapak Ibu. Ketika sudah kita dapat dari perancang, terus kita bikin menjadi perencanaan pengadaan untuk menjadi HPS. Nah, HPS ini perlu kita tetapkan dan sebagai acuan kita sebagai dokumen persiapan pengadaan. Nah, perancangan sendiri itu kita juga sebelum menjadikan HPS atau perencanaan pengadaan, kita perlu mereview kembali Bapak Ibu. Apa sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan harga-harga apakah sudah sesuai dengan di lokasi pekerjaan atau harga pasar. Nah, itu. Nah, seterusnya itu pelaksanaan pemilihan penyedia jasa. Nah, di sini mungkin di Pokja saya sendiri ya, pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa itu digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan atau evaluasi harga satuan timpang. Nah, di sini Pokja itu membutuhkan SHP itu ketika terjadi perlu evaluasi kewajaran harga dan satuan timpang. Akan tetapi, sewaktu review bersama dengan PPK untuk dokumen persiapan pengadaan, Pokja juga perlu untuk melihat ASAP itu, karena di Perlem LKPP itu juga komponen-komponen yang diperlukan. Nah, perlu kita melihat sudah ada belum ASAP-nya, ASAP-nya gimana,
Tapi kita tidak berhak pokoknya untuk merubah ya. Di situ tidak disarankan untuk merubah ya. Terus di pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu SAP digunakan untuk negosiasi. Misalnya ada penambahan pokok pekerjaan baru, terus penambahan kuantitas pekerjaan lebih daripada 10% dari kuantitas awal dan atau penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang. Nah, ini dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu perlu kita menggunakan HSAP juga. Nah, ini metode cara menghitungnya Bapak Ibu. Jadi eh, dulu tuh status legalnya ada analisa BOW tahun 21 sampai 2013. Ini buatan daripada Belanda ya. Ini sesuai dengan kondisi di masa penjajahan Belanda, bidang cipta karya, bidang SDA, dan bidang bina marga. Ada lagi analisa kinerja pada tahun 80-an. Tahun 80-an ini saya baru lahir Bapak Ibu. Dibuat analisa tambahan sesuai tuntunan kebutuhan saat itu SDA juga, BM juga, bina marga juga, dan cipta karya juga. Setelah itu muncul lagi SNI, analisa biaya konstruksi pada tahun 2008. Ini hanya untuk kegiatan CK yang manual, karena CK ini kan banyak pekerjaan manual Bapak Ibu ya. Mungkin mereka kan menangani jalan pemukiman saja ya, yang kalau misalnya dilalui sulit untuk dilalui alat berat ya. Nah, ini tahun 2008 itu ada SNI ABK, status SNI ABK sukarela ya, voluntary, kecuali atau wajib apabila sudah mengacu oleh kontrak dan atau spesifikasi teknis pekerjaan. Terus yang kedua terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Terus terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan sudah diadopsi menjadi regulasi teknis oleh institusi dan atau pelaksana kegiatan. Nah, selanjutnya ini ada manfaat manfaat permen ASAP. Adanya bakuan SAP yang legal sesuai dengan Permen PUPR 8 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan SE Dirjen Binkon tahun 3, nomor 30 tahun 2025 tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi kita sudah dibantu oleh Kementerian PUPR Bapak Ibu ya, disusunkan bakuan SAP. Jadi kita tidak repot lagi seperti dulu kita mencari eh, apa literasi-literasi yang tentang penyusunan HSAP, harus kita juga artinya menyewa tenaga ahli. Sekarang PUPR itu sudah menyiapkan tinggal kita adopsi, dan beberapa yang memang ada untuk di daerah-daerah sekiranya ada bahan yang tidak sesuai itu harus kita tetapkan kembali apakah koefisiennya di peraturan menteri itu bisa digunakan atau tidak. Metode SAP sendiri yang sama digunakan oleh pembuat HPS, baik dari perangkat daerah ataupun dari antisipasi penawaran penyedia, dapat menghindari terjadinya harga satuan penawaran timpang yang lebih besar atau sama dengan 110 dan kewajaran harga. Itu manfaatnya Bapak ya. Ini manfaat yang ketiga, coverage ASP sudah termasuk biaya tidak langsung, biaya umum atau overhead, dan keuntungan. Nah, yang keempat dapat menghitung extra cost untuk lokasi-lokasi terkait biaya angkutan jarak jauh dan atau lintas pulau. Yang kelima, memperhitungkan penerapan SMKK sesuai dengan Permen PUPR 10 tahun 2021 tentang SMKK. Tapi SMKK ini di item tersendiri Bapak Ibu ya, bukan dimasukkan di dalam item SAP pekerjaan konstruksinya. Tapi dia termasuk di pekerjaan konstruksi. Tapi dia membuat ASAP sendiri. Ini rekam SAP di Indonesia Bapak Ibu. Rekam jejaknya penggunaan SAP di Indonesia sebagai berikut. Yang tadi itu 2001 apa tahun 21 sampai 2013 itu analisa PW, masih zaman Belanda. Terus 80 tahun 80-an analisa kinerja untuk manual semi mekanis mekanis. 2008 SNI ABK analisis biaya konstruksi. 2013 sampai 2018 itu Permen PU 11 tahun 2013. Nah, 2018 2021 itu Permen PU 28 2021. 2021 muncul lagi sampai 2022 itu Permen PUPR 1 tahun 2022 yang kemudian menjadi Permen PUPR 8 2023 serta SE Dirjen Pinkonnya nomor 68 tahun 2023. Nah, sekarang
tetap mengacu Permen PUPR 8 tahun 2023, akan tetapi ada tambahan ada di SE Bikon 73 2004 sama SE Bikon 30 tahun 2025. Tapi induknya tetap di Permen PU 8 2023 Bapak Ibu ya. Nah, ini strukturnya Bapak Ibu. Struktur harga satuan pekerjaan. Ada pokok biaya penerapan SMKK, itu 9 komponen. Nah, terus dokumen rancangan konsep itu jadi masuk analisis biaya penerapan SMKK. Ada dokumen rancangan konseptual, itu tahap perancang, metode kerja yang pertimbangkan keselamatan konstruksi. Itu terus menjadi biaya penerapan SMKK. Itu menjadi total harga pekerjaan ya. Terus ini ada pokok pekerjaan, harga satuan pokok tenaga kerja, harga pokok bahan, dan harga satuan pokok peralatan ketika kita menggunakan mekanis. Terus ada analisa HSD-nya, harga satuan dasarnya, terus harga satuan dasar, terus upah, biaya transportasi, harga alat, bunga bank, asuransi, harga bahan, jarak ke lokasi Bapak Ibu. Jadi harga satuan dasar itu mempengaruhi dari harga bahan, jarak ke lokasi. Terus menjadi analisa biaya langsung. Nah, itu menjadi koefisien diperoleh dari simulasi percobaan dan penelitian. Nah, dokumen perancang itu sendiri lokasi pekerjaan, jarak dari kuari ke lokasi pekerjaan, base camp, aspal, mixing plan, dan atau stone crusher. Nah, kondisi jalannya ke lokasi pekerjaan, DED, spesifikasi teknis, dan berkeselamatan. Nah, ini apabila kita menggunakan analisa harga satuan pekerjaan dari Bina Marga dan SDA, mungkin Mas Adi tahu itu ada lokasi yang ditetapkan jarak tempuhnya ya. Ada asumsi, asumsi dia. Dia berasumsi kalau CK sudah menjadi satu, dia menjadi analisa harga satuan pekerjaan. Nah, itu menjadi biaya langsung. Nah, biaya tidak langsung sendiri itu ada B1 ditambah B2 besar 10% sampai 15% dari nilai A. Nah, ini B1-nya. Harga satuan pekerjaan atau HSAP itu sama dengan A tambah B. Menjadi analisa harga pekerjaan, ada volume, dikalikan dengan volume menjadi total harga pekerjaan. Nah, total jadi total biaya pekerjaan. C, ini harga perkiraan perancang. Nah, tinggal kita nambahkan pajaknya, Bapak Ibu. Pajaknya itu PPN, tinggal kita kalikan dengan total harga pekerjaan. Itu PPN-nya. Yang perlu kita masukkan hanya PPN Bapak Ibu ya. PPH tidak kita wajibkan untuk dimasukkan ke dalam HSAP. Nah, ini Bapak Ibu, bagan alir proses perhitungan HPP atau HPS. Ada kemungkinan ada SK Kepala Daerah survei harga dasar total. Mungkin ada keluaran dari Kepala Daerah Bapak Ibu ya. Harga dasarnya itu ada. Nah, ini menjadi ASD, material penyediaan pengelolaan retribusi, biaya angkut, terus ASD lokasi, harga satuan pekerjaan, acuannya Permen PU, jenis varian pekerjaan koefisiennya, upah tenaga kerja, material, peralatan, dan lain-lain. Itu menjadi satu di dalam sesuai dengan spektek yang kita tetapkan ya, kita tentukan. Nah, ini DKH ini jenis dan kuantitasnya itu dari gambar kerja dan spesifikasi juga menjadi detail desain. Menjadi DKH atau BOQ yang kita tahu jenis dan kuantitas pekerjaan, satuan panjang, satuan luas, satuan volume, satuan waktu, atau satuan berat. Nah, itu menjadi harga perkiraan HPP dan atau HPS. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi DKH ini ada satuan panjang, itu mungkin meter, meter dibilang orang meter lari, meter satu. Satuan luas itu meter persegi atau meter dua. Satuan volume meter kubik atau meter tiga. Nah, satuan waktu ini bisa kilometer per jam, satuan berat itu bisa kilogram. Nah, ini struktur P3 BPK bidang PUPR Bapak Ibu ya. Permen PUPR SCBCon 30. Nah, ini ditetapkan tanggal 30 Agustus 2023 untuk permen PUPR-nya. Revisinya permen diharapkan paling cepat 3 hingga 5 tahun sekali. SAP di sektor sektor sangat dinamis berubahnya, sehingga ditetapkan sebagai surat edaran dan minimal ada perubahan 1 tahun sekali. Nah, ini ada lampiran satunya pengumpulan data, lampiran ketiganya biasa NPK, lampiran duanya tabel acuan. Lampiran empatnya itu perubahannya ada di SAP SDA,
lingkup SDA-nya, komponen dasar, dan lampiran SAP bidang BM ini sudah ada di PUPR ya. CK gitu juga, yang ada perubahan di SDA saja. Nah, ini biaya apa yang seharusnya ada sih di dalam kita menyusun SAP. Nah, ini biaya umum atau keuntungan Bapak Ibu ya. Nah, kita tuangkan berapa kita perlu keuntungan yang kita eh, artinya wajar untuk kita berikan keuntungan. Nah, misalnya di situ kan aturannya 10 sampai 15 ya. Nah, kalau di bawah 10 boleh-boleh saja kan kita menghitung karena di sana material mungkin materialnya dekat dan harga material di sana juga ketika kita dapat diskon kan itu kan kita beli banyak bisa dapat diskon tuh. Kita bisa masukkan ke dari harga satuan dasar. Nah, biaya keuntungannya kita bisa, oh ini karena dekat jarak tempuhnya pengambilan kuarinya kita bisa di bawah daripada 10%. Nah, ini site manager itu tidak perlu masuk Bapak Ibu ya ke dalam SAP karena itu memang sudah menjadi personilnya si kontraktor atau penyedia. Ini pajak PPH itu tidak juga, itu sudah on top. Biaya persiapan itu mobilisasi ADM atau peralatan. Nah, papan nama proyek itu masuk di mobilisasi, direksi kit masuk di mobilisasi, pengurai MC0 itu di mobilisasi. Dan terus penetapan SMKK itu di biaya sendiri, item sendiri. Di biaya lain-lain itu ada uji mutu bahan atau proses, komisioning, uji akhir fungsi. Nah, ini apa sih itu koefisien? Nah, kita kan tahu ya ada koefisien, koefisien. Apa sih koefisien itu? Nah, ini koefisien adalah besaran kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi kita kebutuhan tenaga kerja, bahan, alat untuk menyelesaikan satu satuan atau unit pekerjaan. Misalnya buah atau unit meter meter panjang atau meter lari, meter persegi atau meter dua, meter kubik, dan kilogram. Nah, bahan atau material ditentukan oleh hasil penelitian atau job mix ya, yang kita kenal dengan job mix. Jadi campuran-campuran bahan dan material itu. Nah, tenaga kerja dan atau alat yang dihitung berdasarkan hasil pengamatan untuk menyelesaikan satu unit produktivitas tenaga kerja dan atau alatnya. Nah, sedangkan alat sendiri itu berdasarkan hasil pengamatan aja Bapak Ibu ya. Untuk menyelesaikan satu unit produktivitas ini tenaga kerja dan alatnya butuh apa enggak gitu. Alat butuh enggak gitu. Nah, kalau ketika seperti CK itu di permukiman, kalau tidak membutuhkan ya berarti kan tidak ada alat itu. SAP-nya hanya menggunakan non mekanis. Nah, ini Bapak Ibu analisa koefisien. Ini analisa koefisien adalah kunci ketepatan tepat biaya konstruksi. Ada data atau asumsi ya, kondisi lapangan kerja, terus kompetensi tenaganya, pemenuhan spesifikasi, kuantitas dan mutu material, terus kinerjanya, jenis alat kapasitas produksi, faktor efisiensi, waktu siklus. Nah, nanti di sini kalau di analisanya Bina Marga dan SDA itu sumber daya air itu perlu kita mengetahui jenis alat, kapasitas produksinya, dan faktor efisiensinya. Apakah faktor efisiensinya ini persentasenya masih baru atau sudah di bawah daripada standar. Kalau standar itu yang 0,75% itu kondisi alatnya ya. Dan waktu siklus dia menuang, ada mengedam dan mengambil itu kalau untuk yang dump truck itu waktu dia memuat dan mengedam itu. Nah, itu waktu siklusnya kita perhitungkan. Terus kinerja tenaga kerja itu minimum sesuai dengan koefisien durasi efisiensi asumsi untuk normal 7 hari per jam ya per jam per hari. Jadi satu hari itu kita hanya menghitungnya 7 jam. Kalau sebenarnya sih 8 jam, tapi kan 1 jamnya untuk istirahat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita maksimalnya tuh normalnya 7 jam untuk tenaga. Nah, koefisien tenaga kerja, jumlah tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit satuan tertentu pekerjaan, misalnya itu untuk 1 meter persegi galian. Untuk cara manual untuk pekerja yang membantu perapian pada pekerjaan secara mekanis. Nah, untuk cara mekanis, semi mekanis, ada pekerjaan yang cukup sulit dikerjakan secara manual. Makanya dibantu oleh tenaga mesin daya rendah seperti beton molen misalnya. Nah, itu mungkin campuran
campuran-campuran konkret ya, konkret yang hanya kita mungkin di jalan yang jalan-jalan permukiman itu, dan membutuhkan karakteristik betonnya rendah, itu bisa menggunakan boten molen, terus vibrator dan jackhammer. Sehingga di sini hanya sebagian saja yang dikerjakan secara manual, karena sudah dibantu dengan mesin. Sebagai contoh pekerjaan pengecoran beton dibantu oleh boten molen, dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkannya. Boten molen ini kalau biasanya ada di persyaratan tender tuh concrete mixer Bapak Ibu ya. Jadi concrete mixer tuh sama dengan boten molen. Jadi penyedia itu kadang menawarkan boten molen, padahal persyaratan di dokumen pemilihan kita itu concrete mixer. Itu jangan digugurkan Bapak Ibu. Cuma kata-kata aja itu yang berbeda, tapi fungsi dan alatnya sama. Boten molen atau concrete mixer. Nah, pada pekerjaan secara manual dan semi mekanis, koefisien-koefisien ini telah dihitung dan kemudian ditetapkan sebagai koefisien bersifat normatif. Berarti tidak boleh diubah, harus diikuti sepenuhnya ya. Jadi sudah dihitung benar-benar di koefisien Bapak Ibu. Misalnya dalam satu pekerjaan dinding, 1 meter persegi, pekerjaan dinding itu membutuhkan batu bata berapa. Atau pekerjaan pondasi dalam 1 meter kubik itu membutuhkan batu gunung berapa. Semennya berapa, terus pasirnya berapa. Itu sudah kita hitung, jadi koefisien-koefisien ini tidak boleh dirubah sewaktu pelaksanaan ya. Itu harus diikuti sepenuhnya. Sedangkan untuk cara mekanis yang ditelusurinya mulai dari produktivitas alat atau jam yang membutuhkan pula tenaga kerja untuk membantu penyelesaian atau perapian pekerjaannya. Nah, ini biasanya di Bina Marga sama SDA ini ya produktivitas alat pasti diperhitungkan. Ini Bapak Ibu untuk mendapatkan koefisien tenaga kerja, jadi orang jam atau orang hari per satuan pengukuran meter satu atau meter lari, meter persegi atau meter dua, meter kubik, ton, dan lain-lain. Berikut ini rumus yang umum digunakan ya Bapak Ibu ya, untuk menentukan koefisien tenaga kerja. Nah, produksi per hari itu berapa? Yang tadi kan 7 hari, 7 jam ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi TK ini sendiri itu tukang Bapak Ibu ya. Tukang dikali QI. Nah, QI itu sendiri dapatnya dari tukang dikali TB, hari dikonversi ke jam. Nah, ini keterangannya QT itu adalah besaran kapasitas produksi produk alat, satuan pengukurannya jam. Nah, terus untuk QT-nya adalah besaran kapasitas produksi alat, satuan pengukuran hari. Nah, ini ketika menggunakan mekanis tapi membutuhkan untuk perapian membutuhkan tenaga kerja untuk perapian. Ini koefisien untuk material Bapak Ibu. Koefisien bahan atau material adalah kebutuhan bahan material yang memenuhi persyaratan mutu bahannya sendiri seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis. Jadi spesifikasi teknis kita itu sudah ada mutunya Bapak Ibu ya, seperti mungkin beton menggunakan FC20. Nah, itu sudah kita bisa menghitung koefisien bahannya. Baik mengenai jenis, kuantitas maupun komposisinya bila merupakan suatu produk campuran ataupun hasil akhir campuran bahan sebagai komponen infrastruktur yang sesuai fungsinya. Kebutuhan bahan material, seyogyanya mau pertimbangan antara lain. Faktor kembang Bapak Ibu, susut dan kehilangan akibat ceceran. Ya contoh mungkin kita beli material batu kerikil untuk pengecoran. Nah itu kan faktor susutnya ada Bapak Ibu. Nah ketika kita dari kuari kita bawa itu pasti ada faktor susut. Nah terus atau material pasir. Nah, ketika dibawa dari kuari itu ada kandungan air Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah sampai di lokasi pekerjaan, kita musim panas, mungkin itu material pasir itu akan mengering dan airnya itu akan menguap. Nah, itu jadi faktor susutnya Bapak Ibu ya. Nah, faktor bucklingnya bahan akibat bahan yang berbeda gradasinya saling mengisi. Ya, contoh tadi itu kerikil yang kita mau ngecor atau kita jadikan LPB, LPA, itu kan saling mengisi dia. Nah, itu kuantitas bahan sendiri juga mempengaruhi. Nah, terus faktor kembang susut dan faktor kehilangan bahan pada dasarnya ditetapkan berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan percobaan. Kuantitas bahan yang diperlukan dalam analisis adalah merupakan koefisien bahan dalam satuan pengukuran, yaitu meter lari, meter persegi, meter kubik, ton, kilogram, liter, dan lain-lain. Faktor ini dapat berpengaruh terhadap analisis koefisien bahan material berbagai jenis tanah dalam keadaan asli sebelum digali ya.
Nah, terlepas setelah penggalian atau pemadatan, volumenya akan berubah Bapak Ibu. Akibat dari faktor pengembangan penyusutan bahan serta buckling untuk bahan yang bergradasi signifikan. Jadi artinya ketika itu tanah beluman digali, setelah digali itu akan berbeda. Nah, makanya kadang pembelian itu satu satu dump truck itu mereka mengatakan 3 sampai 4 kubik atau 3 kubik lah. Ternyata pas sampai di lapangan, pas diampar itu berbeda Bapak Ibu. Itu akan kurang daripada 3 kubik. Sedangkan kita sendiri untuk pembayaran itu yang terpasang ya, terpasang Bapak Ibu ya, bukan yang masih gembur. Nah, koefisien bahan dengan proporsi persen dalam meter kubik ada persentase bahan dikali BIP itu adalah berat isi padat bahan Bapak Ibu, agregat, tanah dan lain-lain atau campuran basa yang digunakan. Simbolnya dapat diganti dengan simbol DN. Nah, terus dikali 1 meter kubiknya, dikali FH-nya. FH-nya itu faktor kehilangan, bahan berbentuk curah atau kemasan yang bervariasi. Nah, dibagi BIL-nya, berat isi lepasnya lagi Bapak Ibu. Nah, itu dikalikan itu. Nah, kalau komposisi persennya itu dikalikan dengan 1.000 ya Bapak Ibu ya. Nah, koefisien bahan lepasnya itu 1 meter kubik dikali FK-nya, ada faktor pengembangannya, terus dikali FH-nya, faktor kehilangan bahan berbentuk curah atau kemasan yang bervariasi. Ini koefisien alat Bapak Ibu adalah waktu yang diperlukan biasanya dalam satuan jam ya oleh suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produksi sebesar 1 unit satuan jenis pekerjaan. Data utama yang diperlukan untuk perhitungan efisiensi alat adalah jenis alat Bapak Ibu. Nah, jenis alatnya gimana sih? Nah, terus faktor efisiensinya, berapa persen kondisi alat tersebut, terus waktu siklus dan kapasitas produksi alat. Dalam satu hari itu dia bisa dapat berapa sih, berapa berapa kubik sih dia bisa produksi alat, gitu, produksinya dia. Nah, itu yang perhitungannya untuk koefisien alat Bapak Ibu ya. Terus satuan kapasitas produksi alat adalah satu satuan pengukuran per jam. Jadi kalau kita alat itu dimasukkan SAP itu hitungan per jam Bapak Ibu. Koefisien alat adalah berbanding terbalik dengan kapasitas produksi. Jadi koefisien alat itu dibagi meter kubik. Nah, 1 meter kubik dibagi ki jamnya Bapak Ibu. Nah, itu untuk koefisiennya ya. Nah, analisa harga satuan dasar sendiri adalah penyusunan biaya langsung harga satuan pekerjaan. Dilakukan melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis harga satuan dasar dan perhitungan menilai koefisien. Nah, terdiri atas nih Bapak Ibu ya, harga satuan dasar tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini biasanya kan kita UMP atau UMK itu Bapak Ibu. Ya, provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, harga satuan dasar bahan. Nah, harga satuan dasar bahan ini ya kita langsung survei pasar Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tanah kita kepada penggalinya. Terus kalau misalnya kerikil, kita kepada kuari yang menyetok batu kerikilnya. Nah, sedangkan harga satuan peralatan ini kita kepada perusahaan yang menyewakan peralatan Bapak Ibu ya, harga satuan dasarnya. Nah, ini harga satuan dasar tenaga kerja diperoleh dari ketentuan pemerintah daerah setempat berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Nah, ini yang di luar pajak Bapak Ibu ya. Nanti ini kita bagi dengan jam Bu ya. Jadi per jamnya berapa? Dan Badan Pusat Statistik bisa juga kita ambil datanya atau data hasil survei dan atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan harga satuan tenaga kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dihitung untuk setiap tenaga kerja. Penyusunan ASD tenaga kerja harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar satuan dasar bahan terdiri atas harga satuan dasar bahan baku Bapak Ibu ya. Terus harga dasar bahan olahan dan atau harga dasar bahan jadi. Maaf Bapak Ibu ada ajan dulu sebentar ya. Saya stop dulu.
Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Harga satuan dasar bahan diperoleh dari ketentuan terdiri atas penetapan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah setempat. Harga satuan bahannya ya. Terus data hasil analisis kita sendiri, terus data hasil survei dan atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau saya cenderung ngambilnya, kalau saya kemarin dari PPK tuh saya survei Bapak Ibu jadi tiga toko, misalnya saya menggunakan bahan fabrikasi itu tiga toko. Terus kalau material lokal itu saya meminta kepada penggali itu tiga penggali yang terdekat, baru saya mas jadikan sebagai dasar harga satuan dasar bahan. Nah, penyusunan harga satuan bahan harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, Bapak Ibu ya, tingkat komponen dalam negeri dan produk ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, harga satuan dasar bahan itu terdiri atas harga satuan dasar bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. Oh, ini harga satuan dasar peralatan Bapak Ibu, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan untuk memperoleh kapasitas mesin peralatan. Ya, contohnya mungkin faktor efisiensinya itu kita ngambil yang 85%, berarti alat ini sehat Bapak Ibu. Sehat untuk mencapai maksimum pekerjaan itu waktu pelaksanaan tercapai. Nah, penyusunan harga satuan dasar peralatan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri juga, dan produk ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Jadi kita perutamakan juga produk dalam negeri Bapak Ibu ya, sama tingkat komponen dalam negerinya. Harga satuan peralatan sendiri meliputi biaya pasti dan biaya operasi. Biaya pasti diperoleh dengan memperhitungkan harga pokok alat. Nah, biasanya kalau di Bina Marga sama CDA itu ada juga perhitungannya Bapak Ibu. Itu ada perhitungan untuk alat. Jadi semua jenis alat itu dimasukkan semua, baru nanti dihitung eh, untuk harga peralatannya. Harga pokok alatnya, nilai sisa alatnya, faktor angsuran atau pengembalian modalnya, biaya pengembalian modal, biaya asuransi alat dan pajak, jumlah jam kerja alat dalam satu tahun. Nah, biaya operasi diperoleh dengan perhitungan biaya bahan bakarnya. Nah, itu ada juga kalau Bina Marga sama sumber daya air. Biaya minyak pelumas dan atau oli pemanas, biaya perawatan, biaya perbaikan, upah operator dan upah pembantu operator. Perhitungan biaya operasi dipengaruhi oleh jumlah kerja selama satu tahun juga ya. Nah, ini perhitungan contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh perhitungannya satuan dasar harga satuan peralatan mekanis. Nah, ini yang saya maksud tadi itu ada di Bina Marga dan SDA. Jadi biaya perhitungannya ada sendiri. Dia ada biaya bahan bakarnya juga, biaya operasi, terus biaya menghitung biaya per jamnya. Nah, ini struktur analisa harga satuan dasar bahan Bapak Ibu ya. Ini harga bahan di kuari, penambangan, pabrik atau pelabuhan. Terus jarak ke base camp dan lokasi pekerjaan, kondisi jalan, berat isi bahan. Terus itu harga sewa alatnya, kapasitas alat, kecepatan untuk alat angkut, faktor-faktor alat, waktu siklus produksi, kapasitas produksi jam, biaya alat, satuan pengukuran. Nah, ini menjadi harga satuan dasar bahan. Ini contoh harga satuan dasar bahan Bapak Ibu ya. Jadi harga satuan dasar bahan batu misalnya pasir, semen, baja tulangan. Nah, ini harga satuan dasar bahan baku. Yang olahan sendiri itu ada agregat kasar, agregat halus. Karena agregat kasar dan agregat halus ini masuk stone crusher Bu Bapak Ibu ya. Itu diolah dulu ya. Baru bisa mendapat misalnya ukuran 23, 11, 12. Nah, itu terus campuran beton semen itu atau konkrit sama campuran beraspal atau campuran aspal. Ini harga satuan bahan yang olahan. Nah, terus harga satuan bahan jadi seperti tiang pancang, beton pracetak, panel pracetak, geosintetik. Ini yang bahan jadi Bapak Ibu. Jadi kita belinya itu beli yang sudah menjadi produk ya. Terus ini yang harga satuan dasar bahan dari kuari seperti batu kali atau batu gunung, pasir sungai atau pasir gunung dan lain-lain, turun bahan olahan, agregat kasar dan halus, hasil produksi mesin, pemecah batu dan lain sebagainya.
Nah, harga bahan di kuari itu berbeda dengan harga bahan jadi yang dikirim sampai ke lokasi pekerjaan atau base camp karena perlu biaya tambahan Bapak Ibu ya, berupa pengangkatan material yang dapat berupa tarif angkutan ataupun analisis biaya operasional dan produktivitas alat berat. Jadi biaya kuari dengan olahan itu berbeda Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita kita beli agregat dengan agregat lokal dengan batu batu gunung atau batu putih yang diolah dengan ukuran 23 untuk misalnya pekerjaan makadam jalan ya dengan batu gunung yang diambil langsung di kuarinya itu jelas berbeda Bapak Ibu karena ada faktor alat menggunakan alat untuk pemecahnya ya untuk pengolahannya ya terus angkutannya juga seperti itu ya ini bahan Oh, baku maaf Pak, untuk 5 menit bahan lagi ya Pak. siap siap ya bahan bakunya ini Ya Pak. survei bahan baku, jarak lokasi sumber bahan, pemberian keterangan. Nah, misal harga bahan kuari atau harga bahan pabrik atau gudang ya. Nah, ini contoh masukannya Bapak Ibu ya. Contoh bahan olahan tuh jarak kuari, HSD pekerja, terus prosesnya, keluarannya. Ini bahan jadi umumnya dibuat di lokasi pekerjaan Bapak Ibu di base camp. Nah, ini bahan jadi. Nah, ini untuk tenaga kerja Bapak Ibu ya, kualifikasi tenaga kerja, kualifikasi terus upah tunjangan dan minimum, jumlah tenaga kerjanya, ini HSD yang untuk tenaga kerja. Nah, sedangkan ini adalah kode di dalam eh, Permen PUPR Bapak Ibu. Jadi tenaga kerja itu ada kodenya kepala tukang, mandor, segala macam. Nah, ini jumlah tenaga kerja dan kelompok kerja. Nah, ini langkah penentuan SD tenaga kerja Bapak Ibu ya. Tentukan jenis tampilannya dulu, terus kumpulkan data upah, terus pertimbangkan tenaga kerja yang didatangkan dari luar, jumlah jam kerjanya 8 jam per hari, untuk pembayarannya itu tentukan masing-masing biaya upah per orang atau hari. Nah, ini cara mekanis atau manual Bapak Ibu ya. SAP menggunakan peralatan manual dapat mengikuti dokumen tata cara penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang PUPR. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Contoh Nah, ini saya contohkan. Ini ada contoh analisa. Ini saya isi sendiri. Tapi ini ambilnya, koefisiennya sudah ada di ketetapan di PUPR nomor 8 tahun 2023. Harga-harganya saya masukkan sendiri. Nah, ini harga tenaga kerja ini sudah mengikuti UMP, upah minimum provinsi. Nah, dan Kementerian PUPR apa untuk PKDN-nya sendiri, ini juga saya ngambil dari Kemenperin. PKDN Kemenperin yang tertinggi Bapak Ibu ya, bukan yang terendah. Jadi saya ambil tertinggi aja nih saya contohkan ini. Nah, keuntungannya saya contohkan 15% Bapak Ibu. Jadi ini untuk pekerjaan batu bata tebal setengah batu bata Bapak Ibu. Nah, setengah setengah batu bata itu artinya yang kelihatan itu panjang batu bata sama tingginya saja ya, bukan yang satu bata, yang campuran 1:4. Nah, ini contoh TKDN-nya yang saya ambil Bapak Ibu. Jadi di CV Putra Indah Berkawan. Ini batu bata ukurannya 6 cm tebalnya, terus 4,5 cm dikali 20. Nah, ini eh, dia TKDN-nya 99,60%. Ini yang saya contohkan untuk mengambil TKDN-nya. Nah, ini untuk keselamatan konstruksi Bapak Ibu, komponen biaya penerapannya itu ada 9 komponen yang masuk di dalam biaya keselamatan konstruksi, ada penyiapan dokumen penerapan, sosialisasi, promosi dan pelatihan, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, asuransi sendiri, personil keselamatan kerja, terus fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan, rambu dan pelengkap lalu lintas yang diperlukan, manajemen lalu lintas, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Ada 9 komponen. Nah, ini permasalahan yang sekarang ada Bapak Ibu ya. Terjadinya penyimpangan dalam penyusunan ASAP karena tidak akurat tadi Bapak Ibu ya, salah perhitungan, itu bisa berindikasi markup. Terus perbedaan signifikan HSAP untuk pekerjaan sejenis dalam lokasi yang berdekatan yang disebabkan oleh HSAP tidak akuntabel dan penurunan HSAP tidak sesuai kondisi lapangan. Ketiga itu ketidakefektifan proses pembahasan, penetapan, dan review HSAP dilakukan secara offline menggunakan data, dokumen, serta proses yang belum terintegrasi dan terekam dengan baik. Nah, ini solusinya perbaikan dan standarisasi proses penjualan ASP dengan menggunakan data harga yang valid dan terbaru dari sumber resmi, supaya pasar, asosiasi industri melakukan audit berkala terhadap proses penjualan SAP
serta dilakukan pengawasan dari atasan langsung atau APIP. Nah, penyusunan SAP harus berdasarkan survei lapangan menggunakan basis data harga yang sama dan terkini, melakukan cross-check dan analisis komparatif, sekaligus melibatkan tim teknis dan pengawasan independen Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita tidak bisa menyusun SAP, sebaiknya kita melibatkan tim Bapak Ibu, tim teknis atau tim ahli. Dan kita lakukan pengawasan secara independen. Yang ketiga itu menerapkan sistem informasi pengadaan yang mendukung input data SAP berbasis sistem dan jejak audit, otomatis membangun sistem terintegrasi antar unit terkait dan menggunakan dashboard SAP terpusat agar setiap pihak dapat melihat progres dan versi dokumen. Tidak hanya itu, dapat juga ditetapkan Key Performance Indicator atau KPI-nya untuk pengelolaan SAP. Membuat sistem yang terintegrasi, contohnya yaitu Bapak Ibu, Sipasti. Sipasti itu saya sudah lihat video-video tutorialnya tuh bagus sekali Bapak Ibu. Jadi apabila kita ada perubahan koefisien, kita harus melampirkan aturannya dan melampirkan kenapa kita bisa mendapatkan koefisien tersebut. Dan terima kasih Mas Adit. Sekian dari saya eh, materi paparan saya. Terima kasih. Saya serahkan ke Mas Adit selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Memang cukup komprehensif ya Pak ya, analisa harga satuan ini kalau di manajemen konstruksi ini bisa 3 SKS sendiri ya Pak ya. Baik, kemudian kita sesi kedua yaitu diskusi dan tanya jawab. Ini sudah ada yang resen ya, sudah 2 orang. Kita beri kesempatan dulu ke Bapak Rahmat Dirham. Silakan Bapak, di unmute dulu Pak. Belum. Oke. Nah, sudah. Kemudian- Oke. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih atas Waalaikumsalam kesempatan yang warahmatullahi wabarakatuh. diberikan. Saya langsung ke Pak Irwan ya. Standar. Pak, salam kenal Pak. Kita berteman di FB ini tapi baru ketemu. Oh siapa? Iya. Iya Pak. Pak, ini saya langsung saja Pak karena mengingat waktu. Pak, ini saya mau tanyakan mumpung kita bahas tentang AHSP. Nah, yang sekarang kan dibahas tentang AHSP berdasarkan SE Dirjen Binpon nomor 30 ya, tahun 2025. Nah, setelah saya pelajari juga, khususnya di Cipta Karya, mungkin ada beberapa pekerjaan yang analisanya tidak tidak ada dengan yang pekerjaan sebelumnya. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Apakah memang wajib kita mengikuti ASP ini untuk Cipta Karya, misal pekerjaan bondek. Nah, bondek juga saya cari itu dari konsultan perencana pada saat kami mereview untuk ini dokumen persiapan pengadaan PPK di HPS-nya itu sudah tidak ada. Nah, itu apakah kira-kira kita masih, tapi kalau di Permen PUPR 1 2022 kan masih ada. Nah, lagian itu sudah dicabut. Nah, kira-kira apakah pekerjaan misal bondek atau atas pandek itu kan sudah tidak ada atau mungkin ada sudah diganti dengan apa itu nama lain atau bagaimana, tapi saya masih cari-cari misalnya bondek nggak ada tuh Pak. Yang ada hanya wiremess. Nah, itu di pekerjaan Cipta Karya. Nah, apakah memang bisa digunakan yang sudah tidak dipakai di analisa harga satuan pekerjaan di FE di Tianpincon 30 ini? Nah, itu Pak pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk yang di AHSP Bina Bina Marga yang di lampiran berapa ya tadi? 5 ya, kalau saya tidak salah. Nah, itu misal contoh yang pekerjaan timbunan pilihan dari ini sumber galian. Nah, apakah kita harus mengikuti ketentuan ASP yang sudah ada di situ yang dibuat atau bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan? Contoh yang tadi yang timbunan pilihan dari sumber galian. Nah, kalau kami di sini di Timika itu kan langsung tidak ambil lagi dari kuari begitu, jadi langsung di tempat. Nah, kalau dianalisa kan saya lihat ininya harus ada ekskavator mengambil mengambil apa ini galian dari kuari. Nah, apakah bisa kita langsung langsung tidak memakai peralatan utama ekskavator itu, kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang dipakai atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Nah, terus yang terakhir
di biaya SMKK yang ada di lampiran 3 SE Dirjen Bintang 30 2025. Nah, di situ kan ada beberapa, jadi biayanya kan lamsam. Misal resiko konstruksi kecil, ada beberapa komponen item-item dalam situ yang sesuai dengan eh, komponen biaya pendapat SMKK-nya. Apakah itu wajib di apa ini diisi semua harganya atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita saja? Karena di situ kan sudah ada saya lihat di tabel itu, di tabel untuk risiko kecil, sedang dan besar. Mungkin itu saja Pak. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irwan. Ya, jadi salam kenal juga Pak Rahmat Dirham. Kita ketemunya di sini kali ya. Nah, yang pertama Pak Rahmat Dirham ya, itu pekerjaan bondek ya, yang sudah tidak ada di SE nomor 30 tahun 2025. Sebenarnya SE itu bukan perubahan Pak Rahmat Dirham. Itu ada penambahan beberapa item yang tidak masuk di dalam PUPR 8 2023. Jadi PUPR 8 2023 itu masih berlaku. Dan ketika kita di SE itu tidak ada, berarti di permen PUPR itu yang kita pakai. Jadi induknya itu adalah permen PUPR 8 2023. Itu perubahan-perubahan eh, di SE itu ada beberapa satker di PUPR yang mengusulkan item-item yang perlu perubahan. Ada situ saya perhatikan tuh ada kayak penebangan, penanaman pohon kembali. Di situ ada juga itu ada penambahannya. Sedangkan di PUPR 8 2023 itu tidak ada. Jadi ketika kita tidak ada, kita ngambil ke eh, PUPR 8 Pak Rahmat. Nggak apa-apa. Ambil di PUPR 8 2023. Di PUPR 8 2003-nya ada kan? Bontek kan? Ya Pak Rahmat ya. Tidak ada Pak. Yang ada di Permen PUPR 1 2022. Di 8 Di 2023 sudah PUPR 1 2022. ya. Apakah bisa kita karena konsultan maunya begitu konsultan perancangnya. Ya. Nah, artinya kan itu kan juga masih peraturan perundang-undangan ya. Jadi ketika kita Oh, menggunakan itu kan kita ada dasar juga masih Pak Rahmat. Ketika kita ya. nyusun ASAP, terus ya contoh lah kita misalnya ada audit ini. Nah, kita kan mungkin ditanya, ini ASAP-nya dapat dari mana? Nah, di PUPR 1 kan ada gitu ya. Artinya kan kita tidak membuat SAP ini tidak ada aturan yang mengatur. Jadi bisa kita pakai bikin saya pakai juga di Permen PUPR 1 itu. Yang penting kita punya dasar aja sih Pak Rahmat kalau menurut saya sih. Jadi ketika ada audit itu kita enak menjawabnya. Kalau kita menghitung sendiri kan kira-kira Ya. kita ini bisa menjawab apa tidak gitu loh. Sedangkan koefisiennya Bondek itu kita hitung dulu, terus pekerjaan yang dibutuhkan di dalam pekerjaan Bondek dalam 1 meter perseginya tuh apa-apa aja, terus peralatan yang digunakan kan seperti itu kan. Kalau kita hitung sendiri, tapi kan kalau sudah ada cuan dari PUPR walaupun itu PUPR 1, rasanya PUPR 1 itu belum dicabut juga kayaknya. Belum ada keterangan dicabut kayaknya. Tapi saya lihat di itu Pak di ketentuan peralihan ya. Kalau saya tidak salah itu Permen PUPR 1 2022 itu dicabut setelah diterbitkan PUPR Permen 8. PUPR. Ya, itu yang sebenarnya jadi ini. Apa kita masih bisa pakai atau bagaimana Pak itu? Kalau selama tidak ada di Permen PU 8 terus kita di PUPR yang lama ada, kalau saya sih pribadi tidak masalah Pak Rahmat. Nah, kita ada dasarnya seperti itu gitu loh. Dasarnya di sini walaupun dicabut, nah kan kita ada artinya ada analisis bahwasanya di PUPR 8 ini tidak ada sampai ke SSE-nya, SE 73, SE 30-nya tidak ada juga kan kita bisa beralasan seperti itu kan analisa kita seperti itu. Seperti itu aja sih kalau saya sih seperti itu. Ya, Terus SAP Bina Marga lampiran 5 pekerjaan timbunan pilihan galian ya. Digunakan SAP di aturan bisa disesuaikan atau tidak gitu ya. Jadi di aturan itu pakai alat gitu Pak Rahmat ya. ya. Nah, Misal sedangkan Pak, dia kan dimulai dari galian Pak, mengambil ini timbunannya tuh dari kuari pakai ekskavator. Nah, ternyata ya kami di sini itu kan ambil ininya sudah langsung dibawa pakai dump truck ke lokasi. Nah, apakah analisa yang pakai alatnya ekskavator itu ditiadakan aja karena kan nggak digunakan gitu. Harga ininya kan langsung harga yang dibawa pakai dump truck itu ke lokasi pekerjaan.
Itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah memang wajib kita pakai itu atau bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan untuk analisa? Kalau saya sih disesuaikan bisa, Pak Rahmat. Gini, kan ada yang mekanis, ada yang semi mekanis, ada yang non mekanis kan. Nah, kita menggunakan yang tidak non mekanis atau semi mekanis. Nah, ketika dia non mekanis, ya kita berarti tidak perlu peralatan kan. Hanya tenaga saja yang membantu untuk perapian dan perataan seperti itu, seperti mungkin seperti itu. Kalau saya sih seperti itu. Jadi artinya kita menggunakan yang non mekanis. Mungkin ada juga di PUPR itu, PUPR 8 itu ya, nomor 8 tahun 2023 itu kan ada yang mekanis sama semi mekanis ya. Ada non mekanis juga kan. Yang di Cipta Karya itu kalau tidak salah itu dia non mekanis semua. Nah, kita bisa gunakan Saya itu. mekanis, Pak. Jadi kalau Iya. misal Pak, ini saya lanjut lagi, kalau misal di PPK-nya analisa analisa ini analisa harga satuan pekerjaannya semi mekanis, terus peserta itu manual, nggak masalah ya, bisa kita ini. Tapi sama Eh, pekerjaan, PPK-nya secara mekanis, ya sedangkan PPK-nya penyedianya non mekanis. ya, Nanti dilihat dari harga kewajarannya Pak Rahmat ya. Apakah wajar apa tidak? Nah, kalau tidak wajar kan artinya tetap harus menggunakan mekanis. Nah, nanti kan itu kan untuk menghitung evaluasi kewajaran harga juga nih, ASAP nih. Nah, kita bandingkan kan antara APS-nya PPK dengan ASAP-nya punya penyedia kan. Nah, ketika tidak wajar dia terlalu turun, sedangkan PPK-nya ini kan metodenya harus menggunakan mekanis kan. Nah, jadi kan nanti ada koefisien kesepakatan, koefisien klarifikasi yang dilakukan oleh Pogja. Nah, ternyata ini harus pakai mekanis secara metode pelaksanaannya PPK nih tidak boleh non mekanis gitu kan. Jadi artinya tetap digunakan mekanisnya. Karena yang dilihat dari metode pelaksanaannya Pak Rahmat. Ya, terus yang ketiga Pak Rahmat ya biaya SMKK lampiran 3 itu sesuai kebutuhan atau diisi semua. Kalau di Permen PUPR 10 tahun 2021 kan sesuai kebutuhan Pak Rahmat ya. Jadi artinya kita mau nyusun biaya SMKK-nya, SAP-nya ya sesuai kebutuhan. Kalau kita misalnya APK, APK itu kan pekerjaan di ketinggian di atas 2 meter. Nah kalau pekerjaan kita tidak di atas 2 meter kan kita tidak menggunakan APK ya. Cuma APD aja kan berarti kan gitu kan. Nah, terus rambu-rambu yang kita butuhkan. Nah, terus asuransi, asuransi sekarang aja itu BPJS kan sudah tidak ada lagi tuh dijadikan construction all risk ya di situ kan. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan aja Pak Rahmat. Kalau dulu Permen PU 21 2019 itu memang kita ditarget 1 sampai 3% penggunaan SMKK. Tapi sekarang di PUPR 10 2021 itu sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu. Pak, Ya, saya Pak, tambah satu Pak. Pak, kalau misal begini, itu kan analisa misalnya cipta karya. Nah, terus pekerjaannya misal menggunakan mekanis kan dia ke bina marga ya, misal kayak galian gitu pakai ekskavator. Boleh nggak artinya nyebrang nyebrang AHSP-nya? Misalnya ada yang kita butuh eh, ternyata ini kalau dari Bina marga. ya jadi artinya gini kita di Bina Marga menggunakan SAP Cipta Karya. Cipta Karya itu kan pekerjaannya sederhana Pak Rahmat ya, tidak apa kompleks seperti eh, punya Bina Marga. Dalam Bina Marga itu kan ada volume dan mutu yang harus dicapai. Sama sih sebenarnya Cipta Karya juga, tapi kan dia Cipta Karya kan pemukiman saja. Nah, Bina Marga ini contoh timbunan itu harus memasukin senkonnya itu di atas 80% Pak Rahmat. Nah, sedangkan Cipta Karya biaya laboratorium mungkin nggak ada. Nah, terus juga kalau di di Bina Marga juga ada DCP, DCP yang harus dipenuhi juga kan. Nah, contoh misalnya kayak ini apa LPA, LPB itu harus memenuhi JCP berapa gitu kan ada tes labnya dia. Nah, seperti itu sih Pak Rahmat. Jadi ya Jadi sebaiknya sederhana ya kalau Pak. kalau kalau Bina Marga lebih baik ya tetap pakai Bina Marga. Jadi misal pekerjaan yang ada satu saja begitu, ternyata kita ambilnya dari Cipta Karya satu ASP boleh ya. Misalnya mungkin di Cipta Karya juga ternyata yang kita butuhkan di lapangan itu dia harus pakai mekanis, misal galian berarti kan pakai ekskavator.
Kalau di mana Ya, di Cipta Karya kan nggak ada, ya, yang adanya kan manual aja begitu. Seni mekanis pun kan pakai ini, pakai apa ini, jackhammer. Nah, yang yang kita butuh di lapangan kan biasa pakai alat eksanya begitu. Boleh nggak pakai kita ambil satu saja begitu untuk yang kalian aja ambil dari Bina Marga. untuk ambilnya ke analisanya Bina Marga. Ya, satu aja, Ya, tidak semua. kalau sebenarnya Harus cari untuk sebenarnya kali di CK tuh ada yang mekanis Pak Rahmat, tapi peralatannya ya, sederhana dia. Ada kayak stemper. Coba nanti Pak Rahmat cek lagi. Saya ada contoh ini. Ini ada contoh. Izin Mas Adit ya. Saya lihatkan ini ada Silakan Pak. analisa harga satuan. Nah, ini ada yang manual, pekerjaan galian mana nih ya? yang mekanisnya Pak gimana? Ini galian, jarak angkut. Nah, ini kan ada yang ini Pak Rahmat, ada bongkar beton mutu dengan jackhammer. Ada yang manual, cara manual, FC 20 MPa-nya. Dilihat Itu ya Pak maksudnya Rahmat ya. galian begitu. Nah, kan di lapangan kan Kalau biasa galian ini dia pekerjaan angkutan material galian. Ntar ya. Nah, ini ada dokumen semi tanah. mekanis Pak Rahmat, pemadatan semi mekanis. Hmm. Nah, Hmm, ini dia. Galian cari ada dulu di ya, galian ya. Ini pekerjaan galian tanah. Ini cara oh, manual, ini semi mekanisnya. masih di mekanis ada Pak. Tapi Nah, ini ini ada yang kami ada cari. ada sedalam 1 meter, 2 meter, sampai 2 3 meter. Tapi dia di analisanya itu nggak ada ini, nggak pakai ekskavator gitu. Ntar ya kita lihat analisanya semi mekanis pekerjaan apa nih? Pekerjaan galian di dua ya. Galian. Jadi persiapan mungkin Pak. Lambing, oh, jauh betul ini. Persiapan. Persiapan. Jadi pakai tahu Ini ke ada bawah. Seng gelombang. agak bawah mungkin Pak. Agak bawah lagi. Ke bawah ya. Ke bawah lagi. Bawah lagi. Kayaknya Pak Rahmat sudah hafal nih. Ada lihat sih Pak, saya lihat. Nah, cuma kan kalau misal di lapangan maunya mungkin yang lebih cepat gitu. Kalau kita ikuti ini, ya ini ya ini dia Pak. Ini Nah, kan kalau yang galian. manual kan nggak pakai alat, terus Iya, ke ini udah bawahnya. pakai alat. Ini semi mekanis, ya ya. Yang semi mekanis itu kebalik ya. Ya. Terus 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 lagi lagi Oh, ini mana semi mekanis ya? lagi. Nah ini dia semi mekanis. Nah, Nah, semi mekanis. Nah, ini ada jackhammer perawatannya Pak Rahmat. iya Pak. Ada Tapi kalau alatnya. misal agak susah pakai jackhammer atau memang kita harus pakai itu saja Pak atau bagaimana Pak? Karena biasa kan kalau kan digali itu yang secara di lapangan itu pakainya ekskavator gitu Ya supaya kita lebih cepat. sesuaikan dengan kebutuhan lapangan kalau memang ini. Tapi kita harus harus menetapkan koefisiennya Pak Rahmat. Koefisiennya ini, karena kan ini kan koefisien untuk jackhammer aja nih. Kalau sesuai dengan peraturan PU-nya kan, ini sesuai dengan jackhammer. Nah kalau kita pakai ekskavator berarti kita harus menghitung koefisien ekskavatornya. Ya alat itu mulai dari kapasitas alatnya, faktor efisiensinya, terus bahan bakarnya, pelumasnya itu harus kita perhitungkan juga. Itu Pak maksud saya itu kan ada di Bina Marga Pak di galian juga Ya, galian. Nah maksud saya boleh nggak kita pakai di situ untuk di pekerjaan cipta karya khusus untuk galian aja gitu. kalau saya sih tidak nyarankan ya, karena di Cipta Karya kan di Anda ASAP Oh, ini kan sudah tersedia ya. Kalau siap siap. karena nanti pekerjaannya kan yang sederhana kok jadi gini gitu loh, kompleks kompleks itu. Oh, ya, Pak. Saya sih tidak Oh, nyarankan baik Pak baik. Rahmat. Siap Kalau saya sih siap sebaiknya siap. ada di Cipta Karya ya gunakan aja Cipta Karya. Jadi kalau kita ada audit itu ini loh, saya dasarnya ini gitu kan. Seperti itu sih. Kalau saya sih. Ya, baik Pak Iwan terima kasih. Iya. Ya makasih Pak Rahmat.
Ya, balik Pak Mas Adit. Mas Adit. Baik, cukup ya, Pak Rahmat ya. Sudah Cukup. cukup ya jawabannya. Nanti detailnya mungkin bisa via grup WhatsApp ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Kemudian dengan Pak Sarifudin, silakan Pak Sarifudin. Iya, terima Bisa kasih on Pak. cam, Pak Sarifudin. Ya, kedengaran ya Pak Adit. Ya, cukup Pak, siap Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Izin Pak Adit, saya langsung ke Pak Irwan ya. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iya, Saripudin. iya. Terima kasih banyak ini atas pencerahannya siang menjelang sore ini Pak. Menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Eh, izin ada beberapa ini mohon pencerahan Pak. Eh, yang pertama ini mirip-mirip dengan pertanyaannya Pak Rahmat tadi ya Pak. Yang kalau AHSP untuk Bina Marga dan SDA itu kan dapat dirubah menyesuaikan misalnya jaraknya, terus status kepemilikan alat dan lain-lain. Artinya koefisien ya izin Pak sebelumnya saya perkenalkan Pak, saya pelaku usaha Pak. Oh iya, Pak. Ya. Ya, nah ketika misalnya kita membuat analisa untuk penawaran, kalau di Bina Marga kan bisa kita menyesuaikan Pak koefisiennya itu. Nah kalau di Cipta Karya di analisa harga satuan itu kan sudah koefisien semacam koefisien baku ya Pak. Nah itu kalau misalnya kita melakukan perubahan menyesuaikan itu apakah dianggap hal yang boleh dilakukan atau nanti bisa menggugurkan gitu Pak. Nah, itu yang masalah karena kan begini, kadang di Cipta Karya itu misalnya tanah dengan pemadatan gitu Pak. Tapi kalau dilihat alat pemadatnya sendiri tidak ada di situ Pak. Tapi diminta tanah dipadatkan, timbunan tanah maksud saya dipadatkan. Nah, itu yang pertama Pak. Kemudian eh, untuk analisa harga satuan pekerjaan Bina Marga, itu yang terbaru itu kan sudah ada misalnya untuk pekerjaan kode analisa SKH 1.5.24 dalam kurung satu itu perkerasan beton FS 3,5 MPa, terus yang dalam kurung 2 FS 3,8, terus yang dalam kurung 3 itu FS 4,5. Nah, seumpama itu kan yang ada di dalam apa namanya SE30. Nah, kalau misalnya eh, ada yang FS-nya itu Pak tidak sesuai dengan yang direncanakan, apakah boleh misalnya Pak memodifikasi analisa itu? Cuman masalahnya kalau memodifikasi, bagaimana dengan kode analisanya Pak? Misalnya mau mendesain misalnya FS 5,0. Nah, terus kode analisanya menggunakan kode analisa berapa? Karena di standar SE30 itu cuman ada dalam kurung satu, dalam kurung dua, dalam kurung tiga gitu, Pak. Nah, itu mohon pencerahan, Pak. Terus yang ketiga ini, Pak, yang terakhir, nah, kalau di Bina Marga untuk menghitung di kode apa membuat analisa untuk penawaran itu kan sangat berpengaruh itu jarak, Pak. Beda 1 kilometer saja jaraknya beda lagi harganya. Nah, bagaimana kalau misalnya pekerjaan itu terutama jalan panjangnya misalnya 100 kilo, Pak. 100 kilometer. Di pekerjaan yang sama, misalnya kelas A.
kelas A di kilometer 1 kita menghitung jaraknya misalnya 9 90 kilometer misalnya dari lokasi Kuari. Nah, pasti di STA 100 kilometernya kan bertambah 100 kilo gitu, Pak. Nah, apakah kita bisa membuat analisa beberapa analisa dengan item pekerjaan yang sama gitu, Pak? Misalnya analisa kelas A jarak 1 kilo, analisa kelas A jarak 50, kemudian analisa kelas A jarak 100. Karena apa pasti harganya berbeda, Pak. Ya itu Pak, tiga mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Adit ya? Iya, silakan Pak, langsung Pak. Ya, ini SAP BM dan SDA apa bisa dirubah ya? Itu ya Pak ya. Terus analisa penawaran Bapak selaku penyedia, apakah bisa merubah analisa harga satuan pekerjaannya, eh, boleh apa tidak gitu Pak ya? Atau nanti bisa digugurkan gitu ya? Jadi gini Pak, kalau menurut saya Pak, eh, sebenarnya di kalau di kami Pak itu ketika ada tender itu kami minta kepada PPK-nya ketika dia gedung untuk cek cipta karya ya, itu kami meminta SAP-nya untuk diupload Pak. Jadi tidak ada harga, koefisien aja yang muncul. Jadi penyedia mengikuti apa yang sudah diupload oleh PPK. Jadi kami memudahkan penyedia untuk menawar Pak. Kalau penyedianya tidak dikasih acuan eh, pekerjaan cipta karya, memang nanti SAP-nya itu akan berbeda-beda, Pak. Karena mungkin penyedia nanti memakai SAP-nya Bina Marga, ada yang memakai SDA, ada juga yang memakai punya cipta karya sendiri. Nah, kami meminta kepada PPK untuk mengupload, jadi memudahkan penyedia untuk menawar. Nah, ketika itu juga berbeda, Pak, kan nanti kan Bapak, mungkin penawaran Bapak di bawah daripada 80%. Nah, kami meminta SAP-nya. Nah, kami akan mengevaluasi kewajaran harga dan harga satuan timpangnya. Nah, ketika terjadi perbedaan itu, nah, kalau misalnya Bapak kami evaluasi kewajaran harganya Bapak tidak bisa membuktikan, berarti kan harga Bapak tidak wajar nih. Bapak mendapatkan opsinya dari mana? Bapak tidak bisa membuktikannya. Nah, nanti kan ada eh, koefisien kesepakatan. Nah, artinya mungkin bisa kembali KPS, Pak. Koefisien itu dan harga Bapak juga kami minta bukti dukungnya. Nah, ketika Bapak tidak bisa membuktikan juga harganya, ya kami kembalikan mungkin klarifikasinya tuh harga klarifikasi kembali ke HPS. Dan mungkin secara otomatis bisa terjadi Pak, itu harga Bapak akan naik dan tidak wajar. Dan ketika tidak wajar, artinya Bapak sudah menawar yang harga yang sudah tidak wajar dan tidak bisa diterima seperti itu. Nah, terus saya SAP yang kedua, BM sudah ada. Apakah boleh modifikasi Pak ya? Begitu Pak Iya ya, Pak Pak, Saripudin ya. iya Pak. Nah, kalau BM sama SDA nih Pak, itu kan ada kayak faktor efisiensi alat. Nah, terus ada faktor produksi alat per harinya berapa Pak? Produksi untuk pekerjaannya berapa per hari dan tenaganya juga seperti itu. Kalau Bapak modifikasi, terus Bapak artinya secara metode pelaksanaan itu masih bisa dilakukan. Kalau saya sih menurut saya tidak masalah, Pak. Dan ketika nanti misalnya Bapak nawar juga di bawah 80%, Bapak bisa menjelaskan, saya sih kalau saya Pokjennya saya terima, Pak. Yang penting Bapak bisa menjelaskan kenapa Bapak merubah itu, alat Bapak seperti apa. Contoh misalnya, faktor faktor koefisien alatnya PPK itu 75%, tapi Bapak pakai yang mendekati baru 83% atau 85%. Secara produksi kan alat Bapak kan tidak Pak bilang orang itu kan tidak loyo. Nah, artinya kan dalam satu hari itu alat Bapak bisa kerja terus gitu. Nah, dan terus eh, seperti eh, tenaga Bapak juga. Nah, Bapak mungkin di dalam HPS-nya PPK ada mandor, Bapak tidak membutuhkan mandor karena mungkin Bapak bisa menjelaskan bahwasanya Bapak mandor sendiri, Bapak yang jadi mandornya. Jadi tidak membutuhkan mandor, maksudnya seperti itu.
Jadi artinya koefisiennya di tenaga dan alat itu mungkin tidak bisa dimodifikasi Pak. Tapi kalau bahan kemungkinan karena sudah ditetapkan tuh Pak kalau bahan itu tidak bisa dirubah. Faktor kehilangan itu pasti bahan itu 1,2 Pak. Tidak mungkin dirubah. Tapi yang faktor alat sama tenaga itu masih bisa dimodifikasi lah. Seperti itu. Ya Pak. Terus yang ketiga BM menghitungnya pengaruh jaraknya Pak ya. Pekerjaan jalan 100 kilometer di pekerjaan sama kelas jarak 90 kilometer dari Kuari. Terus analisa dibagi-bagi kelasnya gitu Pak ya mintanya ya. Ya, jadi misalnya kelas A, Pak. Kelas A Ya, kan kalau di STA 0-nya kan jaraknya 90 kilo, Pak. Nah, ya. otomatis kan kalau yang di ujung itu kan tambah 100, berarti 190 kilo, Pak. Apakah boleh analisa itu ada beberapa analisa dengan item yang sama gitu, Pak? Karena jaraknya kan berbeda gitu. Kalau menurut saya sih Pak, analisa itu kan antara Kuari ke lokasi pekerjaan ya. Jadi Iya, Pak. jadi asumsinya tuh hanya Kuari ke lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan itu berarti dari STA 0 sampai ke akhir STA Pak. Nah, itu sudah diprediksi oleh PPK-nya, misalnya jaraknya 7 kilo atau 8 kilo atau berapa kilo. Itu sudah disusun di asumsinya. Jadi PPK sudah bisa eh, memberikan asumsi berapa kilo sih kalau menurut saya seperti itu Pak. Nah, terus nanti ada faktor efektivitas sama fungsional jalan itu Pak. Nah, efektivitasnya berapa yang bisa dikerjakan, berapa fungsionalnya. Ini seperti itu Pak. Jadi kalau saya sih PPK-nya menurut saya sih tidak perlu dibagi-bagi Pak. Cukup satu, misalnya pekerjaan timbunan ya analisanya cukup satu pekerjaan timbunan itu aja. Tapi dengan asumsi jarak sudah diprediksi dari kuari ke lokasi pekerjaan. Oh. Jadi kalau untuk menghitung di analisa itu Pak, berarti satu jarak saja Pak ya yang diambil. Apakah jarak terdekat atau tengah-tengah atau jauh yang jauh Pak ya? Kalau saya PPK-nya ngambil terjauh, Pak. Oh Kalau ngambil terjauh menurut ya Pak. saya, ya, kalau PPK-nya saya ambil terjauh waktu saya masih di PU dulu, saya juga membantu Pimpro dulu, Pak. Pimpro untuk menyusun APS. Jadi saya mengambil yang terjauh, Pak, jaraknya dari Kuari ke lokasi ST yang terjauh. Oh iya Pak. Izin Pak mungkin yang pertanyaan kedua ini yang tadi, yang maksud saya modifikasi itu Pak, misalnya kan di SE 30 untuk pekerjaan perkerasan beton jalan beton itu ada kan kode SKH 1524 dalam kurung satu itu FS 3,5 MPa, dalam kurung 2 itu 3,8 MPa, kemudian dalam kurung 3 FS 4,5 MPa. Nah, cuman tiga itu Pak yang di SE itu Pak. Nah, ketika ada yang di luar FS ini, eh, apakah membuat analisa modifikasi maksud saya Pak? Misalnya katakanlah ternyata FS-nya 5,0, tapi kan tidak ada di sini Pak, di SE itu. Apakah boleh apa membuat analisa sendiri? Cuman masalahnya kode kode mata pembayarannya itu Pak, bagaimana Pak? Iya Pak. Jadi ini Pak ya, FC itu mutu betonnya Pak ya, FC 3,5 MPa, terus 4,5 MPa Ya, gitu Pak ya. betul Oh, Pak. Nah, megapascal. ketika di luar itu Pak, gimana? Apakah membuat analisa sendiri? Cuman koefisiennya untuk mata pembayarannya itu Pak yang masalah Pak. Ah, Bapak sudah ada ngecek ke PUPR 8 2023. Terus kalau kalau di situ ada Pak, gunakan itu aja Pak. Oh, gitu ya Pak. Iya, karena karena kalau kalau saya perhatikan Pak, memang ada beberapa di 30 itu dia memang sudah ada di tidak tidak ada di 30 sudah ada di Permen PU 8 2023. Jadi bisa kita gunakan PUPR 8 2023.
Ya saya Iya. contohkan ini Pak ya mungkin ini kita cari lagi di yang analisanya struktur. Hmm, yang struktur apa ya? Nah ini Pak, ini kan ada FC 7,5 MPa Pak. Selamnya itu 100 kurang lebih 25 mm agregat maksimal 19 mili secara manual ini Pak. Ini FC 7,5 MPa megapaskalnya. Nah ini ada 10 FC 10 MPa, ada 15 MPa Pak. Nah ini di PUPR 8 Pak 2023. Nah ini ada secara semi mekanis. Nah bisa Pak. Berarti artinya di Permen PU 8 2023 itu ada gitu loh Pak. Bisa dipakai. Ketika di 30 nggak ada, Bapak pakai yang di 8 2023. Oh iya Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Cuman yang Ya, sama-sama. pertanyaan ketiga tadi mungkin apa ya? Bagaimana caranya apa? eh, kami mengambil patokan karena terus terang ini pengalaman kami Pak, yang masalah jarak tadi Pak. Iya Karena Pak, kami ya. dijadikan temuan oleh pemeriksa Pak, oleh pemeriksa. Dia Oh gitu Pak. iya, dia bertanya ambilnya sumber material di mana. Eh, kami jelaskan di sini. Terus dilihat di analisa ternyata lebih tinggi. Nah itu dianggap jadi temuan gitu Pak. Nah itu yang masalah. Nah mungkin bagaimana apa ya? Apa yang menjadi pegangan kami bahwa itu apa namanya? Sudah menjadi ketentuannya di masalah perhitungan analisa gitu Pak. Iya. Nah, kalau untuk yang Bina Marga Pak, ini izin saya share lagi Pak. Nah, kalau itu ya Bina Marga Pak ya. Iya Pak. Nah, Bina Marga kan begini Pak. Ini ada asumsi Pak, berarti galian untuk drainase. Ini ada asumsi jam efektifnya, terus faktor pengembangan lahannya, terus ada membuang galian Pak. Nah, ini kan asumsinya kayak saya 1 kilo aja Pak. Ini kan bisa artinya PPK bisa memprediksikan berapa kilo membuang itu gitu loh Pak. Galian tanah ini yang tidak dipakai. Ini kan cara mekanik nih Pak. Nah, kalau bina marga kan ini Pak. Jadi artinya dasarnya perhitungannya ya kalau misalnya ada auditor ya kita dasarnya ini gitu loh Pak. Dijelaskan ke auditor, kita menggunakan cara mekanis, terus menggunakan peraturan PUPR 8 2023. Nah, ini kertas kerjanya ya boleh kita lihat kan Pak. Tapi bukan sebagai dasarnya dia untuk memeriksa anunya nih. Kita melihatkan loh jaraknya perhitungan harganya seperti ini, gitu. Tapi APH sekarang Pak sudah sampai ke ini Pak, rincian analisa Pak, memeriksanya sampai gitu Pak. Makanya tadi saya pertanyakan apakah boleh itu tadi membuat beberapa harga satuan item yang sama jaraknya gitu Pak. Karena sekarang sudah sampai di koefisien-koefisien Pak dikuliti Pak. Ya sebenarnya sih analisa ini Pak tidak masuk dalam bagian kontrak ya. Ini kan hanya struktur komponen pembentuk harga Pak. Sehingga menjadi harga satuan pekerjaan kan. Seperti itu kan, jadi harga satuan pekerjaan atau APS kan perkiraan perkiraan pekerjaan. Sebenarnya ini kan hanya perhitungan eh,
ya kita menghitung untuk mendapatkan harga perkiraan sendiri gitu loh. Dari koefisien dengan harga satuan dasar. Ya, itu Pak. Saya sepakat sama Iya, Pak Irwan, Pak. Saya sepakat iya. sama Pak Irwan, Pak. Cuman mungkin ada yang bisa jadi pegangan kami, Pak, yang apakah regulasi atau apa bahwa ini loh, ini koefisien nggak boleh jadi dasar perhitungan APH gitu. Ya di kan kalau kita secara menghitungnya kalau secara aturan kan kita ada Pak acuan Pak, artinya kan kita menghitungnya ini loh, Permen PUPR 8 misalnya gitu. Nah, kita ngitungnya secara ini Pak, kita ngikutin ini. Artinya regulasi yang kita ikutin ada gitu Pak. Nah, terus misalnya tidak ada di PUPR, kita pakai 30 2025. Ya, kita juga bisa ngacu. Kita memberitahukan bahwasannya ini loh yang saya gunakan Pak, saya menghitungnya dari peraturan yang jelas ada ada analisanya dan ada koefisien yang sudah ditetapkan oleh PUPR. Memang sebenarnya sih Pak, yang tadi saya bilang tuh kita nih solusinya tuh bagusnya memang kalau PPK itu menggunakan yaitu si pasti itu Pak. Jadi si pasti itu kalau untuk merubah bisa Pak. Strukturalnya saya lihat, tapi dia ada dasar yang diberikan ke dalam sistem. Jadi nanti ada admin yang memeriksa lagi. Jadi koefisien ketika di daerah itu berbeda dengan koefisien yang ada di peraturan PUPR sama SE itu, dia mengajukan yang baru Pak, koefisien yang baru dengan dasar ya dia ada perhitungan-perhitungannya. Iya, iya, Pak. Oke, Pak, baik. Sementara mungkin itu aja mungkin, Pak. Terima kasih banyak atas Ya, pencerahannya. Dilanjut, sama-sama Pak, ke Pak depan. Sarifudin. Ya, Pak. Baik, baik. Cukup ya Pak Sarifudin ya. Ini memang AHSP ini cukup kompleks Pak memang Pak. Memang waktu saya pendampingan, waktu saya saat itu staf di LKPP memang ada beberapa aduan juga Pak mengenai BPK itu tentang Ya, perbandingan penyedia itu menggunakan ASP yang lama dan BPK menggunakan yang baru. Akhirnya selisihnya itu jadi temuan gitu. Memang sih sarannya sih memang tadi betul kata Pak Irwan Iskandar memang penyedia jika ingin menawar lakukanlah sesuai dengan yang ada di Permen P08 yang 2023 kemudian dengan SE Dirjennya dan nanti kan PPK juga ngupload ya Pak ya DH iya, kosong namanya Pak ya iya betul Pak seperti itu. Aditya. Iya, Ya ini sebenarnya udah masih banyak nih Pak pertanyaan Pak di chat juga sama di resen nih cuman karena waktunya sudah habis mungkin nanti kita bisa lanjutkan ya Pak Tommy ya mohon maaf ya Pak Tommy kita bisa lanjutkan di chat grup mungkin karena waktunya sudah habis ini udah lewat 4 menit. Tadi juga Pak Muji izin ada jadwal mengajar dadakan Pak, jadi mungkin kita akhiri saja ya Pak ya. Terima kasih siap. Pak Irwan Iskandar atas waktunya. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat diterapkan pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bapak Ibu di tempat kerjanya masing-masing. Mungkin kita tutup webinar pada siang hari ini dengan membaca doa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di pertemuan dan webinar-webinar selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.